Selamat sore teman-teman. Jadi hari ini insya Allah saya mewakili kedua sahabat saya, yaitu Muhammad Alexander dan juga Clara Sinta. Pertama-tama ya saya juga mengucapkan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dari kemarin hingga juga saat ini. Jujur saya sebagai sahabat mereka berdua, saya kaget. Saya juga ikut prihatin atas pemberitaan yang beredar. Karena saya betul-betul melihat, saya mengetahui bagaimana awalnya mereka kenalan, bagaimana mereka dekat, dan sampai akhirnya mereka menikah, membangun satu rumah tangga. Maka dari kemarin saya jujur saja, saya nggak percaya. Sampai akhirnya tadi pagi Clara Sinta menghubungi saya dan saya tanya keadaannya. Pertama saya tanya, kalian ada di mana? Mereka berdua ternyata sedang ada di luar negeri. Ya, mereka ada di luar negeri, tidak ada di Indonesia, dan mereka hanya berdua di sana. Lalu saya tanya, ada apa sih sebenarnya? Gitu. Karena saya jujur, kalau itu konten saya harus tahu. Tapi kalau itu pun benar, ya saya juga sebagai sahabat, ya gimana sih ya, pengen mencoba menjembatani antara mereka sebagai pasangan suami istri. Sampai tadi pun kami sempat bicara bertiga ya. Tentunya saya sebagai sahabat dan mungkin yang sudah lebih dulu merasakan asam garamnya berumah tangga seperti apa, ya saya coba berkomunikasi dengan mereka berdua tanpa membela satu pihak manapun. Dalam hal ini saya juga menyampaikan bahwa apa saja sih kesalahan dari masing-masing pihak tentunya. Saya sampaikan bahwa saya tidak membela siapapun dalam hal ini. Kalian berdua sahabat saya nggak kepingin kalian berdua ribut, dan yang bisa menyelesaikan persoalan ini hanya mereka berdua, bukan orang tua, bukan teman-teman, terutama bukan netizen. Karena saya juga tidak kepingin area privacy ini menjadi konsumsi publik dan akhirnya menjadi ya seperti saat ini ya, menjadi gaduh. Banyak opini, banyak yang pro dan kontra, sehingga persoalan pribadi atau ranah privasi rumah tangga mereka juga ya jadi tidak baik saat ini. Maka tadi sebelum saya menutup telepon juga saya berpesan kepada mereka berdua, coba kalian sama-sama duduk dan bicara bagaimana, ada apa, dan tolong saya bilang ingat anak-anak, saya bilang begitu. Jadi saya mencoba memahami di dua sisi bahwa mereka mungkin saat ini masih sama-sama ya bisa dikatakan tentunya kalau dari sisi perempuannya tadi Clara bilang, ya siapa sih bang yang nggak emosi gitu. Nah, dari sisi pihak suami juga ya ini sudah terjadi kan begitu. Tapi tetap saya mempunyai harapan dan saya optimis supaya segala sesuatunya bisa baik gitu loh. Dan juga tadi saya sampaikan ada hal-hal yang kepada Clara juga saya sampaikan, ada hal-hal yang boleh atau mungkin masih bisa disampaikan di publik, ada yang tidak, saya bilang. Nah, yang pasti saya juga atas nama mereka berdua, saya juga sebagai sahabat mereka, saya minta maaf juga kepada semua ya, karena sudah terjadi kegaduhan seperti ini, yang dimana saya minta juga ya kita sama-sama inilah mendoakan supaya keadaan semua bisa lebih baik apapun nanti keputusan mereka berdua gitu. Bang, artinya pergi ke luar negeri berdua ini dalam upaya untuk berbaikan atau seperti apa? Ya mereka mungkin ada agenda
jalan-jalan berdua ya, memang cuma berdua. Saya tadi tanya sama Clara, anak-anak nggak ikut? Enggak bang, katanya, anak-anak di rumah, kami berdua. Justru saya bilang, udahlah kalau memang begitu kan. Saya juga tadi bilang sama suaminya, bro, ajaklah istrinya keluar, coba ngopi, ngobrol di pinggir jalan, ambil udara yang segar, saya bilang ya, supaya tidak terus bergejolak, tidak terus emosi. Kalian lagi ada di luar negeri loh, bukan di tanah air. Jangan sampai ada apa-apa, saya bilang gitu. Jujur saya prihatin, saya sangat prihatin dengan mereka berdua. Bang, kan mereka berdua ada di luar negeri sebelum kejadian itu ya bang ya, dan sekarang masih berada di luar negeri. Apakah masih berada di hotel yang sama atau tiba-tiba berpisah mungkin? Masih. Jadi tadi terakhir saya bicara juga mereka masih di satu kamar ya. Makanya saya tadi bicara bertiga, saya mencoba berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani supaya tidak lebih besar lagi lah komunikasi atau miskomunikasi atau perseteruan mereka. Kondisinya di sana mungkin gimana bang? Apa Clara masih emosi atau gimana? Ya kalau saya rasa siapapun perempuan pasti lah ada di posisi Clara, pasti kecewa, sedih, mungkin juga ada emosionalnya juga. Maka di situ saya tadi mencoba mendengarkan apa yang disampaikan atau curahan hati daripada Clara. Begitu juga saya mencoba mendengar dari versi kawan saya gitu kan, ada apa sih gitu loh. Bang, bener nggak sih apakah yang ada dibawa dugaan perselingkuhan? Nah, Kalau lihat dari sosmed yang untuk itu tadi saya tanya, bro, apa ada hubungan nggak gitu loh? Karena saya juga mencoba memahami posisi atau rasa daripada Clara sendiri. Kalau perempuan tuh biasanya kalau kita laki-laki ada hubungan sama wanita lain atau ya katakan ya pacaran atau bagaimana, pasti kan berbeda ketika ini cuma kehilafan sesaat gitu. Maka tadi saya tanya, bro, lu ada hubungan baru kenal atau gimana? Enggak ada hubungan. Ya saya mencoba berbicara dari sisi laki-laki. Saya bilang ke Clara, tuh kan bu, tidak ada hubungan, mungkin ini hanya keisengan atau kehilafan sesaat, saya bilang. Jadi Clara juga jangan terlalu merasa atau cemburu yang berlebihan, saya bilang begitu. Ya itu tadi disampaikan bahwa mereka tidak ada hubungan. Sosok perempuannya itu Indah Kurnia, benar bang? Saya nggak nanya, saya tidak nanya sosok wanita lain itu siapa, saya tidak nanya karena saya nggak peduli juga. Yang saya peduli adalah bagaimana hubungan kedua sahabat saya ini tidak menjadi lebih keruh lagi suasana ke depannya. Jadi saya tidak bertanya dari sisi wanita itu tuh siapa, bagaimana, nggak. Saya cuma cukup tanya tadi, bro, kenal berapa lama, ada hubungan apa tidak gitu. Jadi tadi kita sempat ngobrol bertiga lah ya, saya, Clara sama suaminya gitu. Bang, ada kemungkinan senjata laras panjang gimana? Ya maka saya berkawan. Saya kalau orang nggak baik atau pelit, saya nggak mau berteman. Orang boleh cerita, dia konglomerat, dia kaya, tapi belum pernah traktir saya, belum pernah ngasih kerjaan, belum pernah ngasih duit. Saya nggak anggap dia orang kaya atau orang apalah. Tapi kebetulan suaminya Clara ini buat saya pribadi adalah orang yang baik. Orang baik, orang nggak pelit, orang yang bertanggung jawab. Nah itu aja yang saya bisa sampaikan. Jadi kalau ditanya masalah nafkah ini itu saya tidak tahu karena saya tidak hidup bersama dengan mereka satu atap. Tapi yang saya tahu teman saya itu orangnya baik, orangnya royal, tidak ada yang namanya pelit. Yang saya rasakan ya, nggak ada. Bang, ini kan terkait dengan pihak ketiga juga bang ya, dengan pihak ketiga juga. Ada antisipasi ketika nanti pihak ketiga akan bicara bang? Ya kalau itu kan kita gini loh, ini kan negara kita memberikan hak yang sama gitu loh, sesama warga negara mau bicara, mau melakukan klarifikasi, ya itu kan memang hak ya. Kami juga tentunya tidak bisa membatasi, lu jangan ngomong gini, lu jangan ngomong gitu, nggak bisa. Tapi yang pasti, yang saya perlu sampaikan,
Ya kalau ini persoalan istilahnya sampai saling lapor melapor, saya dapat pastikan akan merugikan semua pihak. Akan merugikan semua pihak. Itu yang dapat saya pastikan. Gitu. Oke, lagi. Bang, berarti mereka berdua masih berusaha mempertahankan rumah tangganya untuk sekarang atau seperti apa? Ya insya Allah itu tadi makanya kita bilang, terutama teman-teman netizen ya, kalau orang rumah tangga ada masalah gitu ya, kita kan nggak tahu yang emosi yang laki mungkin yang meng-up atau yang perempuan yang meng-up atau siapapun yang meng-up. Jangan kita rame-rame langsung ikut memprovokasi, ikut menjustifikasi. Kalian kan nggak tahu. Jadi tolonglah teman-teman di sini ya, saya himbau terutama teman-teman dari pihak suami maupun pihak istri, kalau kalian emang teman ya, jangan berpihak atau jangan ngompor-ngomporin, jangan memprovokasi. Kalau emang kalian benar-benar teman, bestie atau sahabat ya, kalian harus bisa menenangkan sahabat-sahabat kalian, bukan memperkeruh. Bukan udah tinggalin aja, udah ceraiin aja, udah begini, nggak gitu. Ya, ini saya ngomong khusus kalau yang mengaku atau merasa dirinya teman atau sahabat atau bestie. Jangan memprovokasi, jangan berpihak kepada siapapun. Kita nggak tahu ini urusan rumah tangga, urusan privacy. Gitu. Bang, mereka berapa hari di Kapan kerjaan balik? Rencana balik kapan, Bang? Informasinya sekarang tanggal berapa ya? 31. Ya masih sekitar kurang lebih 10 hari lah. Gitu. Kurang lebih masih sekitar 10 hari. Ya itu tadi kan masih ada waktu yang panjang, cukup panjang ya, mudah-mudahan segala sesuatunya sudah bisa baik sehingga kembali pun mereka dalam keadaan ya sudah tenang, sama-sama baik. Kita nggak tahu yang terbaik buat mereka apa, ya nanti kita lihat saja seperti apa. Bang, terakhir Bang, mungkin Bang, di sosial media menjadi ramai nih Bang, banyak netizen yang akhirnya mengaitkan atau mengungkit dugaan kasus CS masa lalu di 2002 silam yang diduga kasus perselingkuhan juga. Tanggapan Abang seperti apa Bang? Ya itu tadi saya bilang, netizen itu kan tidak tahu ya, bisanya cuma melihat dari sisi awal berita apa yang viral, cuman itu aja, kan nggak tahu bagaimana sih orang menjalani kehidupan rumah tangga gitu. Jadi ya saya rasa nggak perlu ditanggapi lah gitu. Oke. Thank you. Terima kasih. Bang, dikit dong. Ini perlu saya sampaikan juga. Jadi yang katanya yang beredar di sosial media atau di pemberitaan online ada senjata laras panjang apa, itu saya katakan tidak benar ya. Tidak ada senjata api laras panjang, itu yang ada hanya mainan ya, airsoft gun gitu loh. Gitu. Tapi sudah ditanyakan Bang sama Arsan? Saya sudah tanya ya. Jadi perlu diklarifikasi bahwa itu yang terlihat itu bukan senjata api, tapi itu airsoft gun koleksi. Ada kemungkinan nanti setelah pulang dari luar negeri akan mengajukan gugatan cerai si CS? Saya belum bisa bicara karena saya tidak berkapasitas. Saya bukan kuasa hukum untuk yang mengurus hal-hal seperti itu. Saya berbicara sebagai kapasitas sahabat kedua orang yang mungkin saat ini sedang berseteru lah gitu. Jadi Bang, untuk itunya saya nggak bisa bicara. Bang, tapi terjadi kesepakatan Bang dari pertemuan mereka berdua di luar negeri saat ini Bang? Ya sampai saat ini sih belum ada kesepakatan seperti apa ya. Yang pasti tadi saya tanya dari pihak laki-lakinya ya sudah meminta maaf, ya sudah mencoba untuk menyampaikan gitu seperti apa dan bagaimana. Begitu juga dari pihak perempuannya, Claranya juga masih ada hal-hal yang mungkin masih mau dia tanyakan gitu kepada suaminya. Ya saya ingatkan lagi kepada mereka berdua, ini persoalan hanya cuma kalian berdua yang bisa menyelesaikan, bukan orang tua kalian, bukan keluarga kalian, bukan teman-teman, bukan saudara, apalagi netizen. Saya bilang nggak bisa. Seperti ketika saya mengalami ada hal-hal yang
seperti apa dalam rumah tangga saya pribadi, saya juga yang bisa menyelesaikan cuma saya sama istri saya. Tidak ada yang bisa ikut campur atau tidak ada yang bisa memberikan masukan-masukan, arahan-arahan gitu. Jadi itu yang tadi saya pertegas kepada mereka berdua, tolong kalian selesaikan ini berdua dengan baik. Apapun keputusannya, jangan ribut, saya bilang. Saya nggak mau lihat kalian berdua ribut. Kalian berdua sahabat saya taunya kalian baik semua, sampai akhir kemarin Lebaran juga masih baik. Kalian harusnya bisa jadi percontohan keluarga muda gitu ya istilahnya. Bang, ada kekecewaan dari CS atas pernikahan ini? Enggak sih, jadi Clara tadi menyampaikan ya semua kan berawal dari niat baik lah ya. Berumah tangga itu semua awalnya niat baik gitu. Jadi dia sih tidak ada bilang saya nyesel nih gini enggak. Bang, mungkin motif yang kita tahu kan memang yang bikin ramai itu kan postingan dari CS sendiri, artinya kenapa pada akhirnya CS secara vulgar memposting itu di sosmed? Iya, itu juga sempat tadi pagi yang awal saya tanyakan adalah Motivasinya kenapa bisa sampai terpublikasi atau kamu posting? Ya, abang tahulah bagaimana sih emosi perempuan gitu loh. Melihat, ya kan abang juga lihat saya gemeter ngelihat. Ya, saya juga nggak bisa ngomong ya kalau memang kata-kata Clara tadi adalah wanita kan berbeda-beda ya. Wanita berbeda-beda reaksinya ketika melihat atau mengalami sesuatu. Emosionalnya berbeda. Mungkin ada yang diam nangis, mungkin ada yang langsung marah-marah teriak-teriak, mungkin juga ada yang langsung pergi gitu. Nah, mungkin itu kebetulan spontanitas yang ya dia sampaikan gitu. walaupun pada akhirnya kan di take down ya, dan tapi sudah tersebar di mana-mana. Mungkin yang ditakutkan adalah TE-nya mungkin ya, kalaupun ini seperti apa sih Bang? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan semua lah ya. Saya bilang saya kasih pandangan-pandangan juga sahabat-sahabat saya secara hukum seperti apa. Nah, namun demikian saya juga baru mengetahui tadi disampaikan bahwa mereka itu ada perjanjian pranikah. Mereka berdua ada perjanjian pranikah yang saya juga baru tahu tadi gitu ya. Nah, yang dimana kurang lebih salah satunya adalah mereka berjanji sepakat di antara mereka kalau ada yang selingkuh ya maka boleh dipublikasi gitu loh. Nah, ketika saya tahu itu ya saya juga nggak bisa bicara apa-apa ya, karena infonya tadi dari Clara juga itu kan ada kesepakatan lah gitu loh. Jadi kalau kamu selingkuh, aku boleh blow up di media ya, begitu juga kamu sebaliknya gitu loh. Jadi ini ada kesepakatan di antara mereka berdua lah. Tapi tetap apapun itu ya memang disayangkan ya. Saya juga sangat menyayangkan sebagai sahabat mereka berdua. Ya kan ya susah ya ngomong ya. Kalau dari sisi perempuan, saya mencoba memahami perempuan seperti apa, ya itulah perempuan dengan reaksi yang berbeda-beda gitu. Namun kan pada akhirnya mungkin nanti kan ada celah Bang, artinya ini dia posting secara vulgar tanpa adanya blurry video tersebut. Kalau saya nggak lihat, memang awalnya memang saya justru lihat yang sudah di blur kan. Saya nggak lihat kalau yang mungkin ada yang bilang tanpa di blur, saya nggak tahu. Mungkin langkah yang mengantisipasi karena kan kita berkaca dengan undang-undang ITE yang banyak publish video vulgar tersebut, gimana nih Bang? Iya, jadi tadi saya juga sampaikan ya, artinya ya apa ya, kalau bicara ke arah situ ya tentunya ya semua sama-sama menyadari bahwa itu kehilafan yang dimana dibalut dengan rasa emosi, kecewa, terus juga kan berpikir toh juga kan memang ada di kesepakatan perjanjian bahwa saya boleh meng-up lah istilahnya kalau memang salah satu dari kita selingkuh gitu kan. Ya tentunya apapun itu kedepannya saya sampaikan bahwa kalau terjadi nanti satu persoalan hukum atas peristiwa kegaduhan ini, tentunya akan merepotkan semua pihak, baik si pelapor maupun terlapor, mau pengacara, mau teman-teman media, mau polisi ya. Maka saya juga tadi menegaskan ya jangan sampailah ada lapor melapor gitu.
Karena ini kan memang ranahnya betul-betul privacy. Saya menghimbau semua pihak untuk ya bisa cooling down, bisa lebih berpikir matang, dewasa bahwa ini ranahnya ranah privacy, ranah keluarga. Bang, perihal nafkah yang tidak diterima CS, Bang, benar adanya nggak sih, Bang? Kalau itu saya no comment karena saya tidak tahu ya, saya tidak tahu seperti apa bagaimana. Yang pasti saya mengenal sosok kawan saya Muhammad Alexander itu, dia adalah seorang pengusaha. Dari awal saya kenal dia adalah seorang pengusaha. Ya, Usaha yang apa, Bang? gimana? Usaha apa? Ya tidak etis lah saya menyampaikan usahanya apa, tapi seorang pengusaha memang dari dulu saya kenal, orangnya baik gitu ya. Ya maka saya